Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gat Umuringi Gani Matalu dengan NIM 2103020086, kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada siang hari ini saya akan mereview sebuah buku karya dari Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, dari bab 4 yang berjudul Kebudayaan dan Masyarakat. Yang pertama A. Pengantar. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budidayang, yang merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan berasal dari kata Latin atau colere. B. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia dalam kurung, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya. Yang keenam, religi, sistem kepercayaan. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. D. Sifat hakikat manusia. D. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang 1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. E. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain, individu dan perilakunya. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian yaitu 1. Kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda, urban atau rural ways of life. Yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang keempat, kebudayaan berdasarkan profesi. Keempat, gerak kebudayaan. F. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah 1. Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Yang ketiga, individu manakah yang cepat menerima unsur yang baru. Yang keempat, ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia masyarakat yang bersifat konkret. Wujud kebudayaan yang sebagai benda-benda hasil karya manusia bersifat konkret atau nyata. Pabrik, komputer, kapal, candi, dan yang lain kecil, batik,
kacing baju, konkret nyata. 4. Unsur kebudayaan. Menurut Melvin J. Herskovits, ada 4 unsur kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Menurut Bronislaw Malonsky, unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga-lembaga pendidikan yang pendidikan informal atau pendidikan keluarga, organisasi kekuatan, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata dan alat-alat produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, pertanian, peternakan, sistem produksi, dan lain sebagainya. Sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi, politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Sistem pengetahuan, religi, sistem kepercayaan. 5. Sifat dan hakikat kebudayaan. Kebudayaan tersujud yang tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlakukan oleh manusia yang diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dan tindakan yang diizinkan. 6. Ciri-ciri kebudayaan. Sifat dan hakikat tersebut di atas menjadi ciri-ciri setiap kebudayaan. Kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus sesuai dengan situasi dan lokasinya. Contoh, bangsa Indonesia, Malaysia, Amerika mempunyai kebudayaan tetapi mempunyai ciri khusus yang berbeda-beda dengan yang lain. 7. Fungsi dan kebudayaan bagi masyarakat, yaitu untuk kepuasan manusia baik di bidang spiritual maupun material. Hasil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebendaan yang mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Hakikat teknologi memiliki 7 unsur, yaitu alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat pelindungan dan perumahan, alat-alat transport. 8. Gerak kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Gerak dari kebudayaan tersebut terjadi oleh sebab gerak dari manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah dan kebudayaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.